Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, perkenalkan nama saya Siti Nur Fajriyahni dengan NIM 230821885. Mata kuliah Psikologi Olahraga. Baik, saya akan menjelaskan tentang gangguan-gangguan mental yang diakibatkan oleh atlet yang berprestasi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian dan jenis gangguan mental pada atlet. Nah, saya akan menjelaskan tentang definisi gangguan mental dalam konteks olahraga. Nah, dampak dari kesehatan mental itu, gangguan mental dapat mengakibatkan penurunan kinerja atlet, mengganggu fokus, dan meningkatkan risiko cedera. Sehingga penting untuk mengintegrasikan dukungan kesehatan mental dalam program pelatihan pelatihan olahraga. Ada beberapa gangguan mental yang paling banyak diderita penduduk dunia. Selanjutnya ada yaitu jenis-jenis gangguan mental yang umum terjadi. Yang pertama itu depresi pada atlet. Nah, depresi pada atlet ini beberapa ada beberapa komponen yang akan dapat menyebabkan depresi pada atlet. Depresi dapat mengakibatkan penurunan motivasi dan semangat berlatih, serta memengaruhi konsentrasi yang berdampak negatif pada performa dan hasil kompetisi atlet tersebut. Selanjutnya adalah kecemasan kompetitif. Nah, kecemasan yang berkelebihan sebelum bertanding dapat mengganggu fokus atlet, menyebabkan penurunan performa dan menghambat kemampuan berinteraksi sosial dalam rekan tim atau sekelompok tim. Yang ketiga yaitu gangguan makanan atau kalangan atlet. Nah, gangguan makanan seperti anoreksia atau dan bulimia dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental seorang atlet, serta berpotensi merusak karir olahraga mereka akibat pola makan yang tidak sehat. Nah, contohnya di sini gangguan pada makanan itu seperti cabur saya yaitu pencaksilat. Pencaksilat itu kan pertandingannya harus menggunakan rentang berat badan. Di situ rentang berat badan itu kan seandainya berat badan kita berlebih, otomatis kita bertanding harus menurunkan berat badan tersebut. Dan seorang atlet ini akan mengurangi porsi makannya. Jadi itu bisa menyebabkan kegangguan mental pada saat kita berolahraga dan mempengaruhi juga untuk prestasi seorang atlet. Nah, selanjutnya itu dampak gangguan mental terhadap kinerja atlet. Nah, yang pertama itu pengaruh emosional pada performa. Nah, gangguan mental seperti kecemasan dan depresi dapat mengganggu stabilitas emosional atlet yang berujung pada penurunan konsentrasi dan performa dalam bertanding. Yang kedua yaitu risiko isolasi sosial. Nah, atlet yang mengalami gangguan mental cenderung menarik diri dari interaksi sosial yang dapat memperburuk kondisi mental dan menghambat dukungan dan tim pelatih. Nah, di sini seorang atlet itu akan mengurangi berinteraksi dengan teman-teman dan masyarakat lainnya. Nah, selanjutnya yaitu contoh kasus gangguan mental pada atlet. Yang pertama itu kecemasan bertanding. Yang dijelaskan tadi, atlet sering mengalami kecemasan yang mengganggu performa atlet saat menghadapi kompetisi. Yang kedua itu depresi akibat cedera. Nah, cedera serius dapat memicu dampak yang mengganggu motivasi dan identitas atlet. Contohnya, kalau di dalam cabur saya yaitu pencaksilat, sering terjadi cedera pada otot atau tendonnya putus atau gimana itu akan mempengaruhi mental seorang atlet. Karena kalau seorang atlet bela diri, ketika lutut atau tendonnya udah putus, itu sudah putus harapan untuk melakukan
aktivitas, bela diri lagi, akan mati, masa, prestasinya itu. Selanjutnya itu gangguan makanan pada atlet. Nah, yang dijelaskan tadi, gangguan pola makan yang tidak sehat, gizi yang berkurang. Selanjutnya yaitu yang materi kedua yaitu pengaruh emosional dan stres terhadap prestasi atlet. Nah, hubungan antara stres dan kecemasan dengan performa ada 3. Yang pertama, dampak stres yang moderat. Stres dalam batas wajar dapat meningkatkan fokus dan kesiapan atlet, berkontribusi pada performa yang lebih baik dan saat bertanding. Yang kedua yaitu kecemasan yang berlebihan. Kecemasan yang tinggi dapat mengganggu konsentrasi dan mengambil keputusan, mengakibatkan penurunan performa yang signifikan di arena kompetisi. Yang ketiga yaitu manajemen emosi. Teknik pengolahan stres dan kecemasan yang efektif dapat membantu atlet mempertahankan fokus dan meningkatkan kepercayaan diri, mendukung performa optimal. Selanjutnya, yaitu pengelolaan emosi dalam situasi kompetisi. Yang pertama, yaitu pentingnya keterampilan emosional. Keterampilan dalam mengelola emosional sangat penting bagi atlet untuk mencapai performa optimal, membantu mereka tetap fokus dan mengurangi dampak negatif dari stres dan kecemasan. Yang kedua yaitu strategi pengelolaan emosi. Menggunakan teknik seperti visualisasi, relaksasi, dan self-drive positif dapat membantu atlet mengatasi tekanan emosional dan meningkatkan kepercayaan diri saat berkompetisi. Selanjutnya yaitu dukungan sosial yang kuat. Membangun jaringan membangun jaringan dukungan dari pelatih dan rekan-rekan tim dapat memberikan stabilitas emosional, membantu atlet mengatasi tantangan dan mengakibatkan performa dalam suatu kompetisi. Selanjutnya, strategi mengatasi stres untuk meningkatkan prestasi. Yang pertama yaitu identifikasi sumber stres, mengetahui faktor penyebab dari stres tersebut. Yang kedua ya teknik relaksasi efektif, menggunakan teknik seperti meditasi dan pernafasan dalam penurunan kecemasan. Selanjutnya itu dukungan sosial yang kuat. Memiliki jaringan dukungan dari pelatih dan teman dapat meningkatkan ketahanan mental atlet dalam menghadapi tekanan kompetisi. Nah, selanjutnya yaitu peran dukungan sosial dalam mengurangi stres. Yang pertama yaitu dukungan emosional yang kuat. Dukungan emosional dari keluarga dan teman dapat meningkatkan rasa percaya diri atlet, membantu mereka mengatasi tekanan mental dan meningkatkan kinerja saat berkompetisi. Yang kedua yaitu akses ke sumber daya. Maksudnya di sini, jaringan dukungan sosial memberikan akses kepada atlet terhadap informasi dan strategi pumping dan efektif, dan membantu mereka mengelola stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Nah, materi yang ketiga yaitu investasi psikologi untuk meningkatkan kesehatan mental atlet. Nah, di sini teknik latihan mental untuk atlet yang pertama yaitu penting latihan mental. Maksud latihan mental meningkatkan ketahanan psikologi dan membantu atlet menghadapi tekanan kompetisi. Yang kedua, integrasi teknik dalam pelatihan. Menggunakan teknik mental dengan latihan fisik untuk hasil yang optimal dalam performa. Yang ketiga yaitu evaluasi dan penyelesaian, yaitu melakukan evaluasi rutin terhadap teknik yang digunakan untuk memastikan efektivitas dan kemajuan atlet. Nah, selanjutnya yaitu pentingnya konsultasi dengan psikologi olahraga. Dukungan untuk atlet, konsultasi dengan psikologi olahraga memberikan dukungan mental yang esensial, membantu atlet mengatasi tekanan emosional, meningkatkan fokus, dan mengembangkan strategi yang aktif untuk mencapai performa optimal dan kompetisi. Nah, yang terakhir yaitu keberhasilan intervensi psikologi dalam atlet ada 3, yaitu yang pertama meningkatkan kinerja atlet. Intensifikasi psikologi terbukti meningkatkan fokus dan kepercayaan diri atlet saat bertanding. Yang kedua yaitu dukungan emosional efektif. Konseling psikologi membantu atlet mengatasi stres dan emosi negatif yang mengganggu performa.
Yang terakhir itu program dukungan sosial, yaitu dukungan dari pelatih dan rekan tim memperkuat kesejahteraan mental atlet dan motivasi mereka. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.